Yo, welcome back to Kampus Tekno. So, sebelumnya Kampus Tekno udah pernah ngesabungin Lenovo IdeaPad 5 lawan HP DS berapa gitu, gue lupa. Pokoknya ada di video sabung laptop yang ini nih, yang ini, ya, yang itulah punya ya. Nah, Lenovo IdeaPad 5 yang kemarin itu adalah Lenovo IdeaPad 5 Core i3. Nah, hari ini Kampus Tekno mau nge-review si abangnya, Lenovo IdeaPad 5 Core i7 dengan seri 515IAL7, code-nya itu 82SD005WID. Nah, kemarin pas barang ini datang, terusnya dibongkar sama teknisi untuk di QC, gue ngelihat dari desainnya itu cukup eye-catching gitu, menarik perhatian gue. Kenapa menarik? Karena menurut gue itu elegan, cantik gitu laptopnya. Nggak kayak laptop consumer yang lainnya gitu. Apa mungkin karena ini Core i7, selain harganya yang mahal dan prosesornya lebih tinggi dibandingin Core i3 kemarin, desain dan fitur-fiturnya juga dilebihin. Nah, kalau emang lu mau tahu, kita langsung cek aja langsung tanpa basa-basi. Let's go, kita bongkar ini barang kayak gimana bentuknya. Nah, tapi dari packingan, to be honest, ketimbang Acer kemarin itu yang gue review, Acer Aspire 5, ini ya masih jauh sih, karena Acer Aspire 5 kemarin menurut gue itu cukup niat banget, bener-bener niat buat packingannya sampai double. Dan kalau yang Lenovo ataupun HP ataupun Dell mungkin ya biasa aja sih, kayak gini aja. Nah, kayak gini kan langsung laptopnya yang keluar, plus ya ini kitab-kitabnya ya, ada kartu garansi. Jadi satu packingan dari si Lenovo ini lo bakal dapat kartu garansi, restriction of distribution, bla bla bla. Ini manual book. Lalu ada ini guide-nya juga dari PSREF ya, Lenovo PSREF. Lalu lu juga bakalan dapat ini kabel power and charger 65 watt sih ya. Nah, lo bakal dapet charger 65 watt kayak begini. Nah, ini udah USB Type-C juga. Dan ini diklaim Lenovo support untuk 100 sampai 240 volt ya. Jadi, dan diklaim sama Lenovo ketika 15 menit charging itu lo udah bisa pakai si laptopnya selama 2 jam. Jadi si baterainya juga udah support untuk fast charging dan adapternya juga support untuk fast charging. Jadi ya 15 menit charging bisa dapat 2 jam, lumayan lah, udah oke. So, kita langsung lanjut ke barangnya. Ini kita singkirin dulu. Oke, sekarang kita bakalan buka dan kita lihat seperti apa sih si Lenovo-nya. Nah, ini balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue compare sama Acer yang sebelumnya gue review. Ya, padahal Core i7 dengan harga belasan juta ya kan, tapi packingnya cuma pakai ini doang buat pengamannya. Nggak ya, kalau kemarin Acer walaupun ada ini juga, tapi ininya itu bukan kain, plastik. Tapi kalau kemarin si Acer kan kain ya, jadi udah kain, terusnya buat dia ngelock si plastiknya ini biar nggak kemana-mana, sama dia ditempelin kayak styrofoam lagi gitu. Sedangkan ini cuma plastik begini aja, pakai lakban dan kanan kiri styrofoam. Oke, ini kita semirin dulu biar gampang kelihatan. So, this is the laptop. Well, kalau kelihatan dari kamera, ini kelihatan dari bahannya sendiri udah kayak metal gitu kan teksturnya. Untuk tekstur metal, tapi bahannya sendiri ini bahan dasarnya aluminium untuk bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya ini polikarbonat ataupun aluminium. Ada 2 jenis, ada yang satu polikarbonat, satunya lagi aluminium. Tapi kalau yang ini full aluminium atas bawah. Oke. Lalu kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, kita bakal tes apakah ini bisa dibuka dengan satu jari atau enggak.
Karena kalau laptop mahal itu gampang lihatnya. Ini bisa dibuka satu jari atau enggak. Geser ya, tapi bisa. Oke. Jadi ini termasuk salah satu laptop yang bisa dibuka dengan satu jari. Kita coba sekali lagi. Dan ya, mentoknya segini. Ini nggak bisa lebih didorong lagi untuk lebih ke belakang karena ya bakalan patah engselnya. Oke, lanjut. Dari desainnya bisa lo lihat gak di kamera? Ini wah keren sih, cantik banget menurut gue. Hampir sama dengan Acer kemarin, cuman kalau Acer kemarin karena mungkin i3 juga, jadi ya nggak terlalu gimana. Tapi untuk desain sendiri, gue 11-12 deh sama IdeaPad ini, karena dari tekstur metalnya yang keren lah gitu menurut gue ya. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi gue. Ini tekstur metalnya oke, dan ini ya bahannya dalamnya dasarnya aluminium. Dan untuk warnanya sendiri grey black gitu, jadi grey gelap, itu oke banget. Dan link mousepadnya itu ada Liskrum yang kayaknya laptop mahal gitu, laptop elegan, cantik banget kayak gitu. Jadi menurut gua ini keren banget sih buat i7 dengan harga belasan juta, desain seperti ini oke lah. Jadi kelihatan laptop orang kerja banget gitu loh, nggak consumer yang plastik gitu kan. Well, kita lanjut untuk ngebahas ada port apa aja di si laptop ini. Oke. Kita mulai dari yang pertama di sebelah kirinya dulu. Nah, di kirinya ini sebetulnya cuma ada beberapa port aja, tapi ini fungsinya banyak. Pertama itu ada 2 kali port USB Type-C 3,2 Gen 1 ya. Nah, USB Type-C 3,2 Gen 1 ini udah support untuk data transfer, terusnya power delivery 3,0 juga. Jadi lo bisa ngecas lewat sini dan bisa untuk sebagai display. Jadi ketika lo cuman memegang kabel data C, terusnya lo pengen transfer displaynya ke MacBook ataupun ke TV yang bisa support Type-C ataupun Thunderbolt, ya ini bisa gitu loh untuk nge-transfer si displaynya. Lalu jangan khawatir kalau emang nggak ada Type-C tapi ada kabel HDMI, di sini masih ada port HDMI-nya juga. Jadi udah disiapin sama Lenovo, lo nggak perlu khawatir. Di sebelahnya lagi ada port jack 3,5 mili untuk mikrofon ataupun audio. Dan di sebelahnya lagi itu ada adaptor untuk power. Di sebelah kanannya lagi ini ada indikator untuk power dan ada indikator untuk audio ataupun jack mikrofon yang masuk. Oke, kita bahas lanjut ke yang sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya ini dari depannya itu lo bakalan dapet 4-in-1 card reader. Ini udah bisa ngebaca untuk SD card, SDHC, SDXC, sama MMC. Lalu ada 2 kali USB 3,2 Gen 1. Well, untuk portnya segitu aja. Dan untuk bodi belakang yang bisa lo lihat sini polos. Kalau kemarin kalau Acer lo bisa ngelihat kipas, tapi kalau ini ternyata kipasnya itu diumpetin di dekat LCD sini. Jadi kipasnya di sini ya, kipas pembuangannya. Dan untuk di bawahnya, untuk input airflow-nya ada di sini, dan di sini ada karet. Di depannya karet 2 untuk melindungi dia dari gesekan-gesekan ketika lo taruh laptop di bidang datar. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa lagi di bodinya? Sebetulnya masih ada satu hal yang cukup menarik perhatian gue ketika laptop ini kemarin gue lihat ya, ketika dibongkar sama teknisi gue. Yaitu ada speaker kanan kiri, jadi udah surrounding. Bukannya speaker mono, dan speaker ini ditenagai sama Dolby Audio softwarenya. Jadi ketika lo dengerin musik ataupun video udah pasti suaranya enak banget gitu loh. Nah, ini kayak gini suaranya. Oke, lanjut. Selain dari speaker, fitur apa lagi yang ditambahin sama Lenovo ketika laptop ini di-upgrade dari i3 kemarin si adeknya ke si abangnya ini yang i7. Nah, lu bakal dapat apa lagi dengan ngebuang budget yang lebih besar tentunya dari Core i3 yang kemarin. Pertama, lu bakalan dapat laptop dengan sertifikat military grade. Yap, even ini IdeaPad yang notabene adalah laptop consumer ya. Tapi ternyata Lenovo udah ngebekelin ini laptop dengan sertifikat military grade.
Dan ngedapetin sertifikat military grade artinya udah ngelewatin beberapa tes yang harusnya itu cukup berat dan pastinya cukup susah dilewatin untuk laptop consumer, di mana notabene kalau laptop consumer kan kebanyakan plastik ya. Jadi kayaknya untuk military grade nggak bakal lewat, tapi dia bisa dapet, artinya ini laptop kuat pertama. Yang kedua, durability-nya udah otomatis lebih panjang dibandingin consumer pada umumnya yang tanpa sertifikat military grade. Karena kalau udah military grade mungkin ini laptop bisa lo pakai untuk jangka waktu 5-10 tahun mendatang. Oke, lo paham ya, karena military grade nggak main-main, itu dicek untuk anti shock, anti dust ya kan, waterproof dan lain-lain gitu loh, yang pastinya bahkan dicek sampai ketinggian berapa ribu kaki laptop itu masih nyala. Oke, jadi untuk menghadapi tekanan ini laptop cocok banget buat nemenin lo gitu loh. Lalu yang terakhir sebetulnya yang dari kemarin dari laptop IdeaPad itu juga cukup menarik perhatian gue untuk gue review. Karena dibandingin laptop lain yang Acer lah ataupun HP ataupun Dell, itu mereka masih belum ngasih di kameranya privacy shutter. Sedangkan di Lenovo ini padahal cuman inovasi ringan aja, simple aja, nggak terlalu berlebihan, tapi menonjol gitu menurut gua. Karena fitur privacy shutter ini cukup berguna ketika ya lo meeting pakai Zoom ataupun pakai Microsoft Teams gitu yang menggunakan kamera dari si laptop. Ketika lo pengen off gitu, lo nggak perlu disconnect ataupun matiin laptopnya dari aplikasinya, tapi cukup dengan ngelock ini kamera dari sini. Nah, ini privacy shutter, jadi lo bisa nutup si kamera seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita bahas desain, terusnya ada apa aja di body kanan kirinya, port-portnya apa aja, terus kelebihan dari elegansinya dia ini, si cantik IdeaPad 5 ini, kita akan bahas spesifikasinya mulai dari prosesornya. Let's go. Oke, kita lanjut ngebahas spesifikasi. Namun sebelum itu, gue bakal info untuk harganya sendiri ini ada di angka 14.125.000. Tadi gue cek di Tokopedia. Tapi ya mungkin variatif ya, tergantung penjual juga. Ataupun mungkin ada yang menawarkan upgrade-an. Oke, kayak upgrade Windows ataupun upgrade SSD. Jadi itu pasti harganya bakal beda. Nah, untuk bundlingan dari si Lenovo-nya sendiri, dari pabrikannya itu, ini dibanding dengan prosesor Core i7 1260p. Bukan polos ya, kayaknya itu bukan polos, tapi performance. Jadi bukan 1260 biasa, tapi yang performance. Nah, udah pasti Alder Lake ya kan. Kalau misalnya udah seri Gen 12, berarti udah ada prosesor P-core-nya, ada efisiensi core-nya. Jadi ya, untuk pekerjaan yang cukup berat ini cukup membantu sih dengan performance core dan efisiensi core. Ditambah belakangnya bukannya yang underclock, jadi nggak dikompres kinerja dari si prosesor, dan juga bukan polos, tapi malah ditambahin di performance core-nya karena belakangnya itu pakai pack. Oke, ditambah lagi lo bakal dibanderol dengan RAM 16GB, tapi ini onboard guys, solder. Gue belum lihat dalemannya apakah ada slot tambahan kalau memang lo mau nambahin RAM-nya itu sendiri. Dan dibanderol juga dengan SSD 1TB M2 PCIe NVMe. Nah, ini udah Gen 4.0. Dan ditambah lagi untuk Windows-nya sendiri, lo nggak bakal dikasih kosong gitu aja, udah pasti bakal dibanderol salah satu Windows antara 11 ataupun 10, tapi yang sekarang udah pasti 11 semua. Jadi lo bakal dibanderol dengan Windows 11 Home SL plus OHS 2021. Dan ditambah, ini yang terakhir sebetulnya yang cukup cakep sih menurut gue, yaitu lo bakal ditambahin dengan Nvidia GeForce MX 550. Nah, tambahan antara Nvidia plus prosesornya yang i7 kayaknya udah cukup bisa ngebantu lo buat kerjaan seperti desain ataupun lo kalau pengen gaming tipis kayaknya oke sih ya pakai 550 gitu loh. Bukannya pakai Intel HD grafik ataupun Intel grafik Iris Xe aja gitu. Tapi di sini udah pakai Nvidia GeForce MX 550. Oke, kita lanjut untuk ngebahas tentang layarnya. Nah, layarnya sendiri udah anti glare dengan panel IPS tentunya, dan untuk resolusinya itu ada di 1920x1080, udah FHD 300 nit, dan untuk color gamutnya udah 100% sRGB.
Dan untuk rasionya itu ada di 16:9, 16:9, kontras rasionya ada 1200, ada di 1200 banding 1, dan view angle-nya ada di 170 derajat. Jadi ya kira-kira dari segini juga masih kelihatan lah. Tapi ya buat insecurean gitu kan, kadang sometimes ada yang dari kanan kiri atau segala macam dari arah belakang, ini nggak bakal kelihatan gitu loh, karena layarnya udah anti glare. Oke. Jadi lebih adem sih sebetulnya kalau juga dilihat dibandingin kalau layar TN biasa ya kan. Jadi kalau layar TN biasa kan kalau lo lagi main itu layarnya kecerahan mata, kadang cepet capek, cepet ngerusak mata juga. Tapi kalau anti glare bisa ngeredam cahaya dari si layarnya sendiri gitu loh. Oke, dan untuk selanjutnya keyboardnya sendiri ini juga udah dilengkapi dengan backlight sih, kayak yang bisa lo lihat ini udah backlight semua. Dan di sini speakernya itu udah pakai softwarenya Realtek ALC3287 codec. Dan untuk kameranya, nah kameranya kalau yang biasanya itu kan lo bisa dapatnya 720p ya. Nah sekarang ternyata kamera yang untuk i7 ini udah di 1080 FHD. Jadi 1080p itu FHD, Full HD. Dan yang terakhir untuk bandrolan dari Lenovo IdeaPad 5 i7 ini lo bakal dapat warranty di 2 tahun dan itu carries ya. Jadi lo mesti bawa ke tempat servisnya, bukannya teknisi onsite ataupun ngedatengin lo. And untuk sertifikasinya selain tadi ada di military grade, ternyata dia juga ada di green certification, yaitu ada Energy Star 8.0, AirPilot 6, AirPilot 26, lalu ada RHAS compliant. So segitu aja kayaknya udah dari A sampai Z gue bahas tentang ini laptop, mulai dari bodinya yang tadi gue bilang ciamik, elegan, cantik, desainnya segala macam dengan fiturnya yang asik menurut gue, mulai dari privacy shutter kamera. Terusnya ada speaker Dolby juga kanan kiri surrounding, jadi bukannya mono. Lalu juga ada sertifikasi military grade yang otomatis ini membuktikan kalau laptop ini bisa dipakai untuk jangka panjang, bukan laptop untuk jangka pendek tentunya. Well, kayaknya udah cukup. Kalau emang lo tertarik dengan ini laptop, silahkan. Lo bisa kunjungi websitenya Surya Mandiri, linknya ada di bawah. Dan di situ juga ada link tree yang gue tulis di bawah. Jadi lo bisa langsung klik dan bisa kontak langsung marketing kita. Ada nomor WA-nya, ada website kita juga. Dan tentunya ada link-link ke Surya Mandiri, yaitu ke Instagram, Facebook, dan TikTok. Di situ juga banyak konten-konten menarik dari Surya Mandiri Komputer. Jangan lupa lo cek dan follow. Well, kalau lo suka dengan video ini, jangan lupa lo klik like, comment, and subscribe. Okay, thank you for watching. Gue Diki. I will see you in the next video. I'm out. Ciao.